kelompok 2 akan menyampaikan materi tentang cloning embrio. Perkenalkan, saya Kumaladina Kartika, nomor absen 16. Saya Adinda Laura Putri Kirani, absen 1. Saya Nurul Azizah Dinda Kunayis, absen 29. Nah, langsung saja kita ke Materinya. Hai teman-teman, pernahkah kalian membayangkan kalau ada cara untuk membuat salinan makhluk hidup? Nah, hari ini kita akan berpetualang untuk memahami tentang cloning embrio. Cloning embrio adalah proses yang menarik dalam ilmu pengetahuan. Ini menunjukkan betapa hebatnya sel-sel dalam membawa informasi genetik dan kemampuan untuk berkembang menjadi makhluk hidup yang utuh. Bayangkan sebuah rumah yang sangat kecil, lebih kecil dari ujung jarimu, di dalamnya ada cetak biru. Lengkap untuk membuat makhluk hidup namanya embrio. Embrio ini seperti benih yang bisa tumbuh menjadi seekor hewan. Cloning embrio itu seperti membuat fotokopi dari cetak biru ini di tahap awal perkembangannya. Para ilmuwan mengambil embrio yang masih sangat muda, yang baru terdiri dari beberapa sel saja. Kemudian mereka memisahkan sel-sel ini menjadi sel-sel individu. Setiap sel ini punya kemampuan ajaib. Dalam kondisi yang tepat, setiap sel ini bisa tumbuh menjadi embrio yang baru, yang secara genetik identik dengan embrio aslinya. Bisa dibilang, mereka seperti saudara kembar identik yang lahir di waktu yang berbeda. Proses ini seperti membagi satu adonan kue menjadi beberapa bagian yang sama persis, dan setiap bagian bisa dipanggang menjadi kue yang identik. Proses cloning embrio adalah sebagai berikut. 1. Persiapan sel donor. Pilih dan persiapkan sel somatik dari hewan yang akan dikloning. Sel somatik ini akan digunakan sebagai sumber DNA. Sel somatik ini biasanya diambil dari jaringan seperti kulit atau jaringan lain yang mudah diakses. 2. Persiapan sel telur resipien. Siapkan sel telur yang akan menjadi tempat bagi inti sel somatik. Sel telur ini biasanya diambil dari hewan yang sama jenisnya dengan hewan yang akan dikloning. 3. Transfer inti sel somatik. Inti sel somatik dari sel donor dimasukkan ke dalam sel telur resipien yang telah dikosongkan intinya. Proses ini dilakukan dengan bantuan mikromanipulasi dan biasanya menggunakan kejutan listrik untuk mempermudah fusi. 4. Aktivasi embrio. Setelah inti sel somatik dimasukkan, embrio diaktifkan agar memulai perkembangan. Aktivasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode seperti kejutan listrik atau obat-obatan. 5. Kultur in vitro. Embrio yang telah diaktifasi dibiarkan di media khusus di dalam laboratorium. Selama periode ini, embrio akan berkembang menjadi embrio awal. 6. Transfer embrio. Embrio yang telah berkembang dimasukkan ke dalam rahim hewan betina atau ibu angkat. Hewan betina ini akan mengendalikan embrio hingga lahir individu baru yang merupakan klon dari hewan donor. 7. Pemantauan pasca transfer. Pemantauan dilakukan untuk memastikan kehamilan dan perkembangan embrio dalam rahim. Jika kehamilan berhasil, individu baru yang akan lahir akan menjadi klon dari hewan donor. Semoga materi dari kami bisa membantu dan bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum.